Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Keperawatan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai inovasi pada website Klinik Melita. Kepada yang terhormat, Bapak Nurse Abdur Rashid, Eskep Mkep Spesialis Keperawatan Komunitas, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Dan teman-teman semua, selamat menonton. Nah, pada kali ini saya akan melakukan inovasi pada website Klinik Melita, yang dimana Klinik Melita ini membuat website yaitu klinikmelita.com. Nah, Klinik Melita ini mempunyai 3 klinik. Yang pertama yaitu Ruang Bersalin dan Klinik Melita, dan yang kedua ada Klinik Melita 2, dan yang ketiga itu ada Melita Beauty Skincare. Dan Klinik Melita ini mempunyai layanan unggulan pada tampilan websitenya, yaitu yang pertama ada pengobatan anak dan dewasa, yang kedua ada keluarga berencana atau KB, yang ketiga itu ada imunisasi, yang keempat pemeriksaan kehamilan, yang kelima persalinan normal selama 24 jam, yang keenam ada laboratorium, ketujuh ada pengobatan gigi, ke-8 ada prolanis, ke-9 ada apotik, 10 ada facial dan totok wajah, yang ke-11 ada cervical peeling, yang ke-12 ada derma roller, dan yang ke-13 ada mesoterapi, dan yang ke-14 ada baby glow, dan yang ke-15 ada counter, dan yang ke-16 ada laser, dan yang terakhir itu ada treatment pre-wedding. Lalu apa sih yang perlu diinovasi pada web Klinik Melita ini? Nah, menurut saya perlu adanya inovasi pada web Klinik Melita, yaitu perlu adanya penambahan fitur konsultasi secara online, serta harus adanya fitur membuat janji dengan dokter secara online. Lalu, apakah manfaat dari inovasi adanya konsultasi online buat Klinik Melita ini? Nah, adanya penambahan fitur konsultasi online akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan serta mendapatkan informasi dan solusi mengenai kesehatan, karena konsultasi online ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun pasien berada. Nah, kelebihan dari penambahan fitur konsultasi online ini adalah yang pertama, waktu lebih fleksibel karena dapat diakses kapanpun. Dan yang kedua ini lebih hemat biaya karena kita dapat mengaksesnya dari rumah ataupun dimanapun tanpa harus berangkat ke klinik. Dan yang ketiga, tidak terbatas waktu dan lokasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun pasien berada. Dan yang keempat, pilihan saat kondisi darurat. Jadi saat kita darurat, kita dapat konsultasi secara online nih dengan dokter tanpa harus berangkat ke sana, tanpa harus menunggu dan antri. Dan yang kelima, mengetahui pertolongan pertama saat sakit. Jadi kita kan kalau sakit suka bingung nih mau konsultasi ke siapa. Terus juga mungkin kalau berangkat ke klinik tidak memungkinkan. Jadi kita bisa konsultasi secara online dan mengetahui apa sih pertolongan pertama yang kita lakukan. Dan yang keenam ini bisa lebih banyak bertanya dan sharing, karena kan biasanya pasien ini suka malu-malu kalau kita datang langsung ke klinik, bicara langsung dengan dokternya. Jadi kalau kita bicara lewat konsultasi online ini, kita bisa lebih banyak bertanya dan sharing-sharing kepada dokter. Dan yang ketujuh, dapat membeli obat di apotik sesuai petunjuk dokter. Jadi saat kita konsultasi secara online ini, kita bisa membeli obat sesuai anjuran dokter, bisa membeli obat di apotik tanpa harus berangkat ke rumah sakit ataupun ke klinik. Lalu yang kedua, ada membuat janji dengan dokter secara online. Nah, apa sih manfaat inovasi tersebut? Nah, adanya penambahan fitur membuat janji dengan dokter secara online ini sangat membantu pasien karena dapat menentukan dokter mana yang ingin dituju serta spesialisnya dengan menentukan tanggal dan waktu yang tepat tanpa harus bolak-balik datang ke klinik. Nah, kelebihannya yaitu satu, pemesanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua, dapat mengatur jadwal kita dengan lebih baik. Dan yang ketiga, meminimalkan ketidakhadiran pasien ataupun dokter. Jadi kan kita sering nih kayak datang ke klinik ataupun ke rumah sakit tetapi tidak ada dokternya dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu membuat karyawan dan staf lebih produktif, karena kalau kita membuat janji dengan dokter ini nggak usah ngantri, nggak usah apa, jadi ya udah karena sudah ada jadwalnya. Dah,
Nah, dan klinik Melita ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, ini tuh lebih menghemat biaya lagi karena kita tinggal bawa kartu BPJS Kesehatan, kita bisa berobat nih ke klinik Melita kapanpun, saat kita sakit, saat kita butuh pertolongan. Nah, dan klinik Melita ini siap melayani pasien dengan pelayanan 24 jam. Dan di klinik Melita ini terdapat apotik, ruang bersalin, poligigi, serta perawatan kecantikan. Nah, dan yang terakhir, di website klinikmelita.com ini terdapat nomor serta alamat klinik Melita. Yang pertama yaitu ada ruang bersalin dan klinik Melita. Di sini sudah tertera alamatnya, yaitu di Jalan Sepatan, Paku Haji Pisangan Simpang 4 Kepu, Sepatan, Tangerang, Banten, dan juga ada nomor teleponnya. Dan yang kedua ada klinik Melita 2. Nah, di sini juga udah ada alamatnya serta nomor teleponnya juga. Dan yang ketiga juga ada Melita Beauty Skincare, sama masih ada alamatnya dan nomor teleponnya juga. Nah, jadi menurut saya website ini tuh sebenarnya sudah bagus, hanya saja kurang penambahan fitur konsultasi secara online dan juga kurang penambahan fitur buat janji dengan dokter secara online. Alasannya karena banyak orang yang takut untuk periksa atau berobat ke klinik ataupun rumah sakit, apalagi di era pandemi seperti ini. Banyak pasien yang malas mengantri karena ramai dan juga takut terpapar virus COVID-19. Nah, tujuannya ini agar pasien yang ingin memeriksa ataupun bertanya mengenai kesehatan tidak takut. Karena dengan adanya konsultasi secara online akan lebih mudah serta bisa lebih banyak bertanya kepada dokter. Manfaatnya yaitu dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dan dapat menjadi pertolongan pertama saat darurat. Serta dengan adanya website ini, masyarakat dapat mengetahui apa sih fasilitas dan apa saja pelayanan dari klinik Melita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.